Buntel, Bunda Intelijen, menyelidiki apa aja? Ini ternyata rumahnya, tapi kayaknya kurang kredibel banget gitu ya. Katanya ini rumahnya Bunda Intelijen. Kita ketuk pintunya. Assalamualaikum, Bunda Intelijen. Waalaikumsalam. Aduh, siapa tuh? Ada tamu. Siapa ya? Bu Kimpul. Silakan masuk, Ibu. Ada yang bisa dibanting? Oh, maaf, maksud saya, apakah ada yang bisa dibantu? Saya nggak melayani gibah loh, Bu. Di sini udah jelas tertulis dan tertera siapa yang memasuki rumah saya. Urusannya adalah pelayanan jasa intelijen sama seperti CP yang baru saya dirikan, Buntel, Bunda Intelijen. Iya, Bu. Saya kan juga kesini memang ada kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Aduh, rumah Ibu kayak kapal pecah ya. Ini baru tsunami, Bu, terjadi. Ya Allah, joroknya. Ini rumah Ibu Intelijen ya. Iya, Bunda Intel, Bunda Intelijen. Saya ini curiga suami saya berselingkuh, Bu. Mohon maaf ya, bukan ngegibahin suami sendiri. Tapi ya, sudah nggak tahan lagi. Suami saya suka chat-chat yang mesum, yang vulgar gitu kepada seseorang yang saya curigai adalah tetangga saya sendiri. Tetangga kita. Oh, jadi suami Ibu dicurigai berselingkuh. Kau baru sadar sekarang setelah 28 tahun pernikahan. Ibu kemana aja? Minum obat tidur. Sebenarnya perselingkuhan itu sudah bisa terdeteksi sejak awal pernikahan, bahkan sejak Anda masih PDKT. Karena yang namanya perselingkuh itu penyakit, Ibu. Itu penyakit bawaan dan kronis ya. Itu tidak bisa disembuhkan kecuali oleh dua hal. Pertama dia gila, kedua dia mati. Itu saja. Chatnya itu sangat tidak beradab, Buntel. Misalnya, sudah makan apa belum? Pakai baju apa hari ini? Kamu udah bobo belum? Jangan lupa kamu harus semangat ya hari ini. Kamu makin semok di Aduhai hari ini. Seperti itu sangat tidak berperi kemanusiaan untuk dibaca oleh seorang istri yang baik dan soleha seperti saya. Jadi ibu mencurigai kalau suami ibu ini berselingkuh dengan tetangga ibu. Mainnya kurang jauh ya bapaknya. kurang sensasi apa pengen sensasi itu. Kira-kira berapa sih usianya tetangga ibu yang dicurigai? Janda? Apakah masih perawan? Perawan ya, ataukah capek-capekan? Aduh, saya bilangnya gimana ya, Buntel. Tapi di dalam tulisan itu, chatnya itu namanya tertera, maaf ya, Pak RT. Iya. Pak RT? Ya, saya juga nggak percaya masa Pak RT selingkuh sama suami saya, ya kan? Mana kakek-kakek sama kakek-kakek, ini sangat tidak masuk di akal, suatu keajaiban dunia. Tapi kenyataan demikian. Jadi sebab itu saya kemari, Buntel, minta bantuan Buntel untuk menyelidiki. Ini kan masalah diplomatik saya, diplomatik rumah tangga saya, politik dalam negeri. Tapi kalau saya sebar-sebar ke orang kan nanti jadi gimana gitu. Jadi saya ke Buntel aja. Biar diselesaikan secara cepat, secara gimana ya, pokoknya selesai gitu. Saya gelisah sekali rasanya tiap lewat rumah Pak RT pengen saya bom. Saya kecewa, bukan cemburu. Saya nggak habis pikir kok laki saya tertarik sama laki-laki, selingkuh kok sama kakek-kakek. Ya suami saya emang nggak tua-tua banget, tapi kan Pak RT udah tua banget. Udah mungkin kontrak hidupnya 3 bulan lagi gitu kan, udah sering batuk-batuk darah. Kok suami saya tertarik ya dengan sesama pria yang udah mau mati besok.
Saya nggak habis pikir Buntel, selera laki-laki zaman sekarang tuh agak-agak ajaib. Sama Pak RT. Pak RT, cowok, laki-laki, jantan. Suami Anda kan pria. Bentar, ini konsepnya gimana sih? Suami Anda berselingkuh dengan tetangga Anda sendiri dan tetangga Anda itu Pak RT. Perselingkuhan soal apa ini, Bu? Agak ajaib ya suaminya. Banyak loh cewek-cewek cantik, anak-anak gadis, janda-janda bahenol. Ngapain nyari batangan? Keren iya, Bunter, mana chattingannya mesra. Oh, jadi sering chatting sama Pak RT dan tulisannya itu mesra. Apa sih? Udah makan belum? Udah bobo belum? Hari ini pakai baju apa? Kamu pengen jalan kemana? Kamu makin hari makin semok bin aduhai. Enggak mungkin itu chatan suami ibu kepada Pak RT. Kalau sama Pak RT itu urusannya, Pak God kami mampet, Pak ada kemalingan, Pak saya ribut sama tetangga, Pak pajak, PBB saya belum diantarin itu dari kelurahan, KTP saya udah selesai belum. Nah itu adalah percakapan yang dinamis dengan Pak RT, itu kemungkinan benar. Tapi kalau misalnya dengan Pak RT ada hal-hal yang sedikit mesra dan mengandung kemesuman, itu sepertinya bukan Pak RT. Bisa diselidiki Bu, nomornya berapa? Nanti saya cek. Nomornya 08 sekian 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 Buntel. Jadi istri kurang baik apa? Coba suami saya dari zaman pacaran juga duitnya nggak ada. Ya kan pengangguran. Kemudian anak udah 5 baru dapat kerjaan. Itu juga kerjaannya gajinya cuma 50.000 2 minggu. Dan setelah dapat kerjaannya juga cuma cuci piring, menyapu-nyapu di kafe. Itu orang kafe juga kasihan sama dia. Nanti udah merasa punya uang kemudian dia berselingkuh. Sok banget deh gayanya, tengil, padahal udah tua bangka. Selingkuhnya itu kayak kepikiran saya sama tetangga sendiri. Itu suami goblok memang. Aduh ampun dah. Jadi ceritanya kita cek dulu ya. Bentar ya Bu, saya cek dulu by get contact. Berapa tadi nomornya? 0 sekian 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 sekian. Kayaknya agak familiar nomornya. Loh kok nomornya sama kayak nomor. Oh, ini mah janda ujung. Dia mah janda bodong Bu. Sama dong kayak Buntel janda. Karena iya kan? Bahkan janda senior lagi. Tidak, iya namanya itu namanya siapa lagi nih? Jandul. Janda endul. Iya. Cuma korbannya banyak. Rata-rata dia adalah pria-pria putus asa, pria-pria tua yang butuh validasi, keyakinan diri bahwa dia masih laku padahal enggak. Pria-pria yang tidak bersyukur memiliki memiliki istri yang udah luar biasa, menerima keburukan sifatnya, muka buriknya, ya kan? Bau busuknya, gajinya nggak seberapa, ya kan? Nah, pria-pria seperti itu akan menjadi korban para jandul. Saran saya sih Bu, itu lakinya ditendang aja. Ibu nggak usah bayar deh pokoknya. Oh ya, Ibu mau bayar? Pakai apa? Serius Bu, Ibu mau bayar? Jangan khawatir Buntel, meskipun saya orang duafa, saya akan memberikan ini sebagai balas jasa penyelidikan dari Buntel. Nggak seberapa sih. Nih, saya juga belinya tukar beras ini. Yang penting Buntel mampu mengungkap kasus ini. Ibu mah jadi ngerepotin. Gak usah dibayar pakai iPhone Bu, ini gampang kalau menyelidiki yang namanya jandul. Makasih banyak ya Bu, sering-sering aja. Sering-sering aja minta jasa saya untuk menyelidiki suami Anda, suami tetangga. Jama aja. Makasih BTW Bu. Tapi ini bekas ya. Nggak apa-apa sih Bu. Makasih banget loh.
Tapi saya nggak minta ya, ini bukan suap ya. Ibu ngasih hibah apa sih jatuhnya ini. Makasih loh Bu, sering-sering aja. Oke, kalau begitu saya pulang dulu ya, Bu. Iya, mau pulang sekarang? Oke. Hati-hati ya Bu di jalan. Bye-bye. Case close. Alhamdulillah.